Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 85. Baru saja Ling Huchong mengalahkan wanita itu, menyusul seorang pendeta tahu dari aliran lurus melompat maju dengan pedang terhunus. Ia berkata dengan wajah masam dan agak pucat, "Kurasa dalam perguruan Huashan tidak ada ilmu pedang iblis semacam itu." Sekali pandang Ling Huchong langsung tahu kalau pendeta itu berasal dari perguruan Taishan. Walaupun telah dipecat oleh sang guru, namun ia tidak pernah lupa kalau serikat pedang 5 gunung bagaikan satu pohon dengan 5 cabang. Maka, rasa hormatnya langsung muncul. Ia pun merangkap tangan dan memegang pedang dengan ujung menghadap ke tanah, lalu berkata, "Murid tidak berani menyinggung paman guru dari perguruan Taishan." Pendeta itu bergelar Tianyi, yang merupakan saudara satu angkatan dengan pendeta Tianmen dan pendeta Tiansong. Dengan nada dingin ia berkata, "Ilmu pedang apa yang kau mainkan tadi?" "Ilmu pedang tadi juga diajarkan oleh seorang sesepuh perguruan Huashan sendiri," jawab Ling Huchong. Omong kosong. "Entah iblis mana yang telah mengajarimu," sergah Tianyi. "Awas!" Bersamaan itu pedangnya lantas menusuk ke arah dada Ling Huchong. Sinar pedang itu tampak berkilauan dan gerakannya sampai mengeluarkan suara mendengung. Hanya satu serangan saja ia sudah mengancam 7 titik penting di dada lawan, yaitu Shanzong, Shenchang, Lingsu, Shenfeng, Bulang, Youmen, dan Tonggu. Tidak peduli bagaimana cara Ling Huchong berkelit, tetap saja salah satu titik akan tertusuk. Jurus ini bernama 7 bintang jatuh di langit luas, termasuk salah satu ilmu pedang Taishan yang paling ampuh. Begitu jurus ini dilancarkan, maka pihak lawan harus menggunakan ilmu ringan tubuh tingkat tinggi untuk bisa melompat ke belakang sejauh beberapa meter. Pihak lawan juga harus tahu kalau jurus 7 bintang jatuh di langit luas sangat berbahaya sehingga harus dihindari sesegera mungkin tanpa pikir panjang. Kemudian setelah mendarat, ia harus mengatasi 3 jurus yang gencar dan ganas. Jurus kedua lebih hebat daripada jurus pertama, dan jurus ketiga lebih ganas daripada jurus kedua. Ketiganya saling berkaitan dan benar-benar sulit ditangkis. Rupanya pendeta Tianyi telah mengukur betapa hebat ilmu pedang Ling Huchong dalam menghadapi orang-orang sekte iblis tadi sehingga ia tidak berani menganggap enteng pemuda itu. Sebagai serangan pembukaan, ia langsung mengerahkan jurus andalan perguruan. Sejak para sesepuh perguruan Taishan menciptakan jurus tersebut, mungkin tidak pernah ada ceritanya jurus 7 bintang jatuh di langit luas digunakan sebagai jurus pembukaan apabila bertempur melawan orang lain. Ling Huchong juga terkejut menghadapi serangan ganas tersebut. Namun tiba-tiba ia teringat pada ukiran yang dilihatnya di dinding gua rahasia di puncak perenungan Gunung Huashan waktu lalu. Saat itu ia menggunakan jurus tersebut untuk menghadapi Tian Boguang, namun tidak membawa hasil karena ia tidak mempelajarinya dengan benar. Meskipun demikian, intisari dari jurus Taishan pada dinding gua tersebut sudah dipahaminya. Tak disangka, jurus itu ternyata mirip dengan jurus yang sekarang digunakan pendeta Tianyi. Maka, ketika ujung pedang Tianyi sudah hampir mengenai sasaran, tanpa pikir lagi Ling Huchong langsung menusukkan pedangnya ke arah perut sang pendeta. Gerakan ini sebenarnya meniru gambar pada dinding gua yang diukir oleh para tetua sekte iblis untuk mematahkan jurus pedang dari perguruan Taishan tersebut. Memang kalau dilihat secara awam, antara pendeta Tianyi dan Ling Huchong akan sama-sama binasa, namun sebenarnya tidaklah demikian. Jurus 7 bintang jatuh di langit luas sebenarnya terdiri atas 2 tahap. Tahap pertama adalah gerakan pedang mengancam 7 titik penting di bagian dada lawan, sehingga membuat lawan ketakutan setengah mati. Kemudian pada tahap kedua, ujung pedang akan menusuk salah satu titik untuk ditikam. Memang pada awalnya ada 7 titik yang diancam, namun hanya perlu 1 titik saja yang ditikam untuk mencabut nyawa lawan. Tak peduli titik mana yang ditusuk, tetap saja kemenangan akan diperoleh. Lagi pula, menikam ke-7 titik dalam sekaligus adalah suatu hal yang mustahil dan tidak perlu dilakukan. Pembagian jurus ini menjadi 2 tahap memang merupakan kunci mengapa jurus ini sangat berbahaya. Namun, para tetua sekte iblis yang terkurung di gua rahasia telah mengupas tuntas jurus ini dengan seksama. Mereka berhasil menemukan celah kelemahan pada jurus tersebut, yaitu setelah melancarkan tahap pertama, maka bagian perut akan terbuka.
Jika pihak lawan menyerang bagian perut, maka tahap kedua akan gagal dijalankan sehingga jurus 7 bintang jatuh di langit luas akan hancur berantakan. Ternyata ukiran di dinding gua rahasia tersebut terbukti ampuh. Pendeta Tianyi terkejut bukan kepalang melihat Ling Hu Chong tidak menghindari serangannya, justru balas menusuk ke arah perutnya. Ia pun menjerit ketakutan dan wajahnya pucat pasi karena mengira perutnya telah tertembus pedang si pemuda. Pikirannya menjadi kacau dan mengira dirinya sudah mati. Kontan saja ia pun jatuh tersungkur kehilangan kesadaran. Ling Hu Chong sendiri sebenarnya telah menahan pedangnya sekuat tenaga ketika hampir menyentuh perut lawan. Bagaimanapun juga ia merasa segan membunuh sesama anggota Serikat Pedang Lima Gunung, apalagi dari angkatan yang lebih tua. Namun pendeta Tianyi sudah terlanjur pingsan karena sangat ngeri atas peristiwa tadi. Meskipun demikian, murid-murid perguruan Taishan mengira Tianyi telah dicelakai Ling Hu Chong. Beramai-ramai mereka mencaci maki, dan 5 orang pendeta muda pun segera maju menyerang. Mereka adalah murid-murid Tianyi yang berniat menuntut balas. Pedang mereka terus saja menyerang secara beruntun seperti badai yang mengamuk ke arah Ling Hu Chong karena terdorong amarah yang meluap-luap. Menghadapi serangan ganas itu, Ling Hu Chong menusuk pergelangan tangan kelima pendeta muda tersebut secara beruntun. Kelima pedang lawan pun berjatuhan menimbulkan suara berdentang nyaring. Sejenak kelima pendeta muda itu tertegun, kemudian melompat mundur dengan wajah gugup. Tampak Tianyi telah bangkit dari pingsan dan berdiri sempoyongan, lalu berteriak-teriak seperti orang gila, "Dia telah membunuhku. Dia telah membunuhku," kemudian kembali jatuh terkulai. Lekas-lekas 2 orang muridnya maju dan membawanya mundur. Melihat pemandangan itu, para pendekar lainnya merasa ngeri melihat kehebatan ilmu pedang Ling Hu Chong. Hanya dengan melancarkan gerakan yang ditahan, seorang jago perguruan Taishan dapat dikalahkan hingga tidak jelas hidup atau matinya. Sungguh hal ini sangat mengejutkan. Sementara itu orang-orang yang mengeroyok Xiang Wentian sudah berganti beberapa orang baru. 2 laki-laki di antaranya yang bersenjata pedang adalah jago dari perguruan Hengshan. Pedang mereka bergerak naik turun sangat cepat dan mengincar sela-sela di antara putaran rantai besi Xiang Wentian. Seorang lagi bersenjata golok dan tameng, sepertinya berasal dari sekte iblis. Dengan berlindung di balik tamengnya, orang ini bergulingan, lalu goloknya menebas kaki Xiang Wentian. Beberapa kali rantai Xiang Wentian menghantam tameng keras-keras, namun tak bisa melukainya. Sebaliknya, golok yang selalu menyambar dari balik tameng itulah yang sangat berbahaya. Melihat pertempuran itu, Ling Hu Chong berpikir, orang ini memakai tameng untuk melindungi diri. Pertahanannya sangat rapat. Namun begitu ia mengayunkan golok, saat itulah titik kelemahannya terlihat dan musuh dapat mematahkan lengannya. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara seseorang berkata, "Bocah, kau masih sayang nyawa atau tidak?" Suara ini tidak nyaring namun terdengar sangat dekat. Sepertinya hanya berjarak beberapa senti saja. Ling Hu Chong sangat terkejut dan segera memutar tubuh, tahu-tahu ia sudah berhadapan muka dengan orang itu. Hidung mereka hampir saja bersentuhan. Ling Hu Chong pun berusaha melangkah mundur untuk menghindar, namun kedua telapak tangan orang itu sudah menahan di dadanya. Kemudian terdengar orang itu berkata dengan nada dingin, "Bocah, jika tenaga dalamku kerahkan, maka tulang rusukmu akan hancur lebur." Ling Hu Chong terperanjat karena ucapan orang itu bukan omong kosong, membuatnya hanya bisa berdiri tegak dan tidak berani bergerak. Jantungnya serasa ikut berhenti berdetak. Kedua mata orang itu menatap wajahnya dengan tajam. Jarak mereka terlalu dekat sehingga Ling Hu Chong sukar untuk melihat wajah orang itu dengan jelas, kecuali sorot matanya yang berkilat-kilat. Diam-diam ia berpikir, ternyata aku akan mati di tangan orang ini. Bagus kalau begitu. Nasibku yang tidak jelas akan segera berakhir. Berpikir demikian hatinya menjadi lapang. Sebaliknya, pihak lawan justru menjadi bimbang. Semula ia melihat sinar mata Ling Hu Chong menampilkan rasa cemas dan khawatir, tapi dalam sekejap berubah menjadi acuh tak acuh, seperti tidak takut menghadapi kematian. Sekalipun tokoh persilatan terkemuka juga jarang ada yang mampu menguasai diri menghadapi detik-detik kematian seperti ini. Mau tidak mau, orang itu menjadi kagum. Sambil tertawa ia berkata, "Aku berhasil menyergapmu dari belakang. Jika aku membunuhmu dengan cara seperti ini, tentu kau tidak akan terima." Usai berkata demikian ia lantas menarik kembali kedua tangannya dan mundur beberapa langkah. Baru sekarang Ling Hu Chong dapat melihat dengan jelas orang itu.
Perawakannya pendek gemuk, wajahnya bulat agak kekuning-kuningan, usianya sekitar 50-an. Kedua telapak tangannya kecil tapi tebal, yang satu terangkat agak tinggi dan yang lain agak rendah dalam sikap jurus tapak Songyang. Ternyata kau adalah sesepuh dari perguruan Songshan, kata Ling Huchong tersenyum. Mohon tanya, siapakah nama sesepuh yang terhormat? Terima kasih banyak telah bermurah hati kepadaku. Namaku Yu Hou, jawab orang itu. Sejenak kemudian ia melanjutkan, ilmu pedangmu sangat tinggi, tapi pengalamanmu di medan tempur ternyata sangat kurang. Memang benar. Aku sungguh malu, kata Ling Huchong. Si tapak Yinyang, Paman Guru Yu, sungguh cepat gerakanmu tadi. Panggilan Paman Guru sama sekali aku tidak berani terima, jawab Yu Hou, menyusul kemudian tangan kirinya diangkat dan tangan kanan lantas mengayun ke depan seperti golok. Orang ini merupakan adik seperguruan nomor 5 dari ketua perguruan Songshan, Zhuo Lengchan. Meskipun penampilannya kurang sedap dipandang mata, namun setelah melancarkan serangan, ia berubah menjadi sangat berwibawa, bagaikan sebongkah gunung kokoh. Ling Huchong melihat gerakan jurus Yu Hou sepertinya tidak memiliki celah kelemahan. Ia pun memuji, pukulan bagus. Pedangnya lantas mengacung miring ke atas. Karena belum menemukan titik kelemahan Yu Hou, maka gerakannya ini lebih banyak merupakan pancingan dan pertahanan daripada serangan. Jurus pukulan Yu Hou memang sangat rapat. Tapi dengan mengacungkan pedang miring ke atas, tak peduli pukulan itu menyerang ke arah mana, telapak tangan dengan sendirinya akan dijemput oleh ujung pedang Ling Huchong. Karena itu baru setengah jalan Yu Hou segera menarik kembali tangannya dan melompat mundur sambil berseru, jurus pedang bagus. Ah, Paman Yu terlalu memuji, sahut Ling Huchong. Tiba-tiba Yu Hou membentak, awas. Bersamaan dengan itu kedua tangannya lantas menghantam ke depan disertai tenaga dalam yang sangat dahsyat. Celaka, seru Ling Huchong. Pukulan Yu Hou sungguh kuat dan jaraknya pun teramat dekat, sehingga sukar ditangkis dengan pedang. Baru saja bermaksud mengelak, mendadak ia merasakan hawa dingin menerpa dan membuat tubuhnya menggigil. Ternyata tenaga dalam yang menyertai kedua tangan Yu Hou itu tidak sama satu dengan yang lain. Pada tangan yang satu membawa hawa yin, dan tangan lainnya membawa hawa yang dingin dan panas. Itulah sebabnya Yu Hou bergelar si tapak Yinyang. Pukulan yang dilancarkan terlebih dulu, namun pukulan yin ternyata mendahului mengenai sasaran. Ketika Ling Huchong tertegun sejenak, tahu-tahu hawa panas menyambar pula, membuat napasnya terasa sesak, tubuh pun terhuyung-huyung. Pukulan tenaga dingin dan panas itu sebenarnya tidak kenal ampun terhadap sasarannya. Namun kali ini lawan yang dihadapi memiliki keistimewaan. Meskipun tenaga dalam Ling Huchong sudah punah, namun hawa murni di dalam tubuhnya bisa dikatakan melimpah ruah dan beraneka ragam, antara lain hawa murni milik 6 dewa lembah Persik, Biksu Bujiai, serta Biksu Fangsheng. Masing-masing dari kedelapan jenis hawa murni itu sangat kuat. Maka ketika pukulan panas dingin tadi mengenai tubuh Ling Huchong, dengan sendirinya hawa murni yang tertimbun di dalam tubuhnya pun bekerja melindungi jantung, pembuluh darah, dan bagian tubuh lainnya sehingga isi perut tidak sampai terluka. Hanya saja berbagai hawa murni tersebut bukanlah tenaga dalam yang dapat digunakan untuk menyerang musuh. Akibat benturan antara tenaga yang dikerahkan Yu Hou dengan hawa murni di dalam tubuh membuat badan Ling Huchong tergetar beberapa kali dan rasanya sangat menderita. Khawatir kalau Yu Hou melancarkan pukulan lagi, dengan cepat Ling Huchong keluar dari dalam gardu dan kemudian menusukkan pedang. Yu Hou terkejut melihat Ling Huchong baik-baik saja. Pukulan tadi seharusnya membuat pihak lawan mati berdiri, atau paling tidak jatuh tersungkur. Dengan penuh rasa heran dan was-was ia mementang kedua tangannya, yang satu menapak ke muka Ling Huchong dan yang lain memukul perut pemuda itu. Namun baru saja tenaga dikerahkan tiba-tiba ia merasakan sakit luar biasa. Ternyata kedua telapak tangannya sudah tertusuk menjadi satu oleh pedang Ling Huchong. Entah apakah itu karena Ling Huchong yang melakukan tusukan, atau karena kedua tangannya yang mendorong ke depan dan mengenai pedang. Namun yang jelas tangan kirinya berada di depan, sedangkan tangan kanannya berada di belakang. Kalau Ling Huchong mengambil untung tentu ia mendorong maju pedangnya sampai mengenai dada Yu Hou. Namun karena pihak lawan tadi telah bermurah hati kepadanya, maka begitu pedangnya menembus kedua telapak tangan jago dari perguruan Songshan itu, ia segera menghentikan gerakan. Sambil menjerit keras Yu Hou menarik kedua tangannya dan segera melompat mundur. Melihat itu Ling Huchong merasa iba dan buru-buru berkata, mohon maaf.
Ternyata yang baru saja ia gunakan adalah bagian dari ilmu 9 pedang dugu, yaitu jurus memecah pukulan. Sejak Feng Qingyang menghilang dari dunia persilatan, jurus ini sama sekali tidak pernah terlihat. Mendadak terdengar suara ramai di belakang. Ling Huchong menoleh dan melihat sekitar 7 atau 8 orang laki-laki sedang mengeroyok Xiang Wentian. Tenaga pukulan 2 orang di antaranya sangat dahsyat sehingga tiang penyangga gardu ikut terhantam dan hancur berantakan. Serpihan-serpihan tiang dan genting berhamburan di udara. Namun Xiang Wentian dan para pengepungnya terlalu sibuk berkelahi sehingga mereka tidak memedulikan pecahan-pecahan genting yang mengenai kepala mereka. Pada saat Ling Huchong menyaksikan pertempuran tersebut, tiba-tiba Yu Hou menyelinap dan melancarkan pukulan jarak jauh, tepat mendarat di dada pemuda itu. Tubuh Ling Huchong pun terlempar ke udara. Belum lagi ia jatuh ke tanah ternyata sudah ada beberapa orang memburu maju dan mengacungkan senjata untuk mencincang tubuhnya. Kalian hanya ingin enaknya saja, kata Ling Huchong sambil menyeringai. Dalam keadaan genting tersebut, tiba-tiba pinggangnya terasa dililit sesuatu. Ternyata seuntai rantai besi telah menyambar dan melilit tubuhnya untuk kemudian ditarik melayang kembali ke udara. Orang yang menyelamatkan nyawa Ling Huchong itu tidak lain adalah Xiang Wentian sendiri. Ketika tadi dirinya sedang dikepung musuh dari golongan hitam dan putih, tahu-tahu muncul seorang pemuda yang tidak takut mati dan membantunya menghadapi para pengepung. Kejadian ini dengan sendirinya membangkitkan rasa setia kawan di dalam hati. Dilihatnya ilmu pedang Ling Huchong ternyata setinggi langit, namun tenaga dalamnya sangat lemah. Apalagi dalam menghadapi para pengepung yang rata-rata berkepandaian tinggi, keadaan ini sungguh sangat berbahaya. Maka dalam pertempurannya, Xiang Wentian sekali waktu menyempatkan diri untuk melihat keadaan Ling Huchong. Begitu menyaksikan pemuda penolongnya terkena pukulan dan terlempar ke udara, ia segera mengulurkan rantai di tangan untuk menangkap dan membawanya kabur. Begitu mengerahkan ilmu ringan tubuh, Xiang Wentian pun berlari kencang melebihi kecepatan seekor kuda sambil menggendong tubuh Ling Huchong. Dalam sekejap saja mereka berdua sudah menghilang dari kepungan. Beberapa puluh orang pengepung segera mengejar dengan mengerahkan ilmu ringan tubuh pula. Beberapa orang di antaranya berteriak-teriak sambil tertawa mengejek, Xiang Wentian melarikan diri. Xiang Wentian melarikan diri. Hahaha. Xiang Wentian tersinggung mendengarnya. Mendadak ia berhenti dan berputar balik seakan-akan hendak menerjang para pengejarnya. Kontan saja para pengejar itu terkejut dan serentak berhenti pula. Ada seorang di antara mereka yang ilmu ringan tubuhnya lebih rendah. Orang itu terlanjur berlari sangat kencang sehingga tidak bisa menahan diri. Karena tidak mampu menghentikan langkahnya, ia pun menabrak tubuh Xiang Wentian. Dengan kaki kiri, Xiang Wentian menendang orang itu hingga terlempar kembali ke tengah kawan-kawannya. Xiang Wentian kemudian memutar tubuh dan kembali berlari. Para pengejarnya pun ikut berlari, namun kali ini mereka tidak berani mengejar terlalu kencang sehingga jarak dengan kakek berjubah putih itu semakin lama semakin jauh. Sambil memandangi Ling Huchong yang ada di gendongannya, Xiang Wentian berpikir, anak muda ini sama sekali belum pernah bertemu denganku, tapi dia rela mati-matian mempertaruhkan jiwa untukku. Teman sejati seperti ini di mana lagi bisa kutemukan? Demi dia aku terpaksa melarikan diri. Anjing-anjing sialan itu masih saja membuntutiku. Bagaimana caranya aku dapat meloloskan diri dari mereka? Setelah berlari cukup jauh, tiba-tiba ia teringat pada suatu tempat yang baik untuk bersembunyi. Tapi lantas terpikir olehnya, jarak ke sana terlalu jauh. Entah aku mampu berlari sampai ke sana atau tidak. Tapi tidak menjadi soal. Jika aku tidak kuat, tentu kawanan anjing itu lebih tidak kuat lagi. Orang tua itu menengadah memandang matahari untuk membedakan arah. Segera ia membelok dan menerobos ladang jagung kemudian berlari ke arah timur laut. Beberapa kilo kemudian ia kembali sampai di sebuah jalan besar. Tiba-tiba ada 3 penunggang kuda berpacu lewat di sebelahnya. Sialan, maki Xiang Wentian. Orang tua itu segera memburu dengan cepat. Sampai di belakang salah satu kuda, ia pun meloncat dan dengan sekali tendang mendepak si penunggang hingga terjungkal kehilangan nyawa. Menyusul kemudian ia pun hinggap di atas punggung kuda rampasan tersebut. Ditaruhnya tubuh Ling Huchong di atas pelana depan. Setelah itu ia mengayunkan rantai dan menghantam kedua penunggang kuda yang lain. Urat dan tulang mereka langsung putus, dan keduanya pun jatuh dari kuda masing-masing dalam keadaan binasa.
Ketiga orang itu hanyalah rakyat jelata, bukan kaum persilatan. Mereka sungguh bernasib sial karena tanpa sebab yang jelas jiwa mereka melayang begitu saja. Setelah penunggangnya jatuh, kedua ekor kuda itu masih terus berlari ke depan. Siang Wentian kembali mengayunkan rantainya untuk membelit tali kendali. Rantai borgol yang panjang itu bagaikan benda hidup di tangan Siang Wentian, seperti kepanjangan tangan yang dengan cekatan menangkap dan menarik kedua kuda tersebut. Sementara itu, diam-diam Ling Huchong hanya bisa menghela napas prihatin saat menyaksikan kekejaman Siang Wentian sembarangan membunuh 3 orang yang tak berdosa. Siang Wentian terlihat senang dan bersemangat setelah berhasil merampas 3 ekor kuda tersebut. Ia menengadah sambil bergelak tertawa, hahaha. Adik cilik, kawanan anjing itu tidak mampu menyusul kita lagi. Ling Huchong tersenyum hambar dan menyahut, hari ini mungkin tidak mampu, tapi besok bisa jadi mereka menyusul kita. Persetan. Mereka mengejar kentut. Jika menyusul kemari, kita akan bunuh habis mereka semua, umpat Siang Wentian memaki. Begitulah, ketiga kuda itu ditunggangi secara bergantian. Beberapa kilo kemudian Siang Wentian membelokkan laju kuda ke suatu jalan pegunungan yang sempit, menuju ke arah timur laut. Semakin tinggi jalan yang dilalui ternyata semakin terjal, dan akhirnya tidak bisa dilalui kuda lagi. Kau lapar atau tidak? Tanya Siang Wentian. Apa kau membawa bekal? Sahut Ling Huchong. Tidak ada. Kita minum darah kuda saja, kata Siang Wentian sambil melompat turun. Kelima jarinya lantas menusuk leher kuda hingga berlubang. Darah pun mengucur dengan deras seperti air mancur. Kuda itu meringkik kesakitan, hendak berjingkrak, berdiri dengan kaki belakang. Namun dengan sebelah tangan Siang Wentian menahan punggung kuda itu, sehingga sedikit pun si kuda tidak bisa berkutik. Siang Wentian lantas menempelkan mulutnya pada lubang di leher kuda malang itu dan meminum darah yang mengucur keluar sampai beberapa teguk. Ia lalu berkata kepada Ling Huchong, minumlah. Ling Huchong tertegun melihat itu semua. Perasaannya terkejut bercampur muak dan ngeri. Jika tidak minum, dari mana kau punya tenaga untuk bertempur lagi, desak Siang Wentian. Kita akan bertempur lagi, sahut Ling Huchong menegas. Apa kau takut? Tanya Siang Wentian dengan wajah mengejek. Seketika timbul semangat kesatria Ling Huchong. Ia tertawa dan balas bertanya, kau kira aku takut? Tanpa pikir lagi ia pun menempelkan mulut ke dekat lubang di leher kuda. Seketika ia merasa darah kuda itu seakan-akan membanjir dengan sendirinya ke dalam kerongkongannya dan segera masuk ke dalam perut. Mula-mula darah kuda itu memang terasa anyir memuakkan. Bau amisnya sampai menusuk hidung. Tapi sesudah menghirup beberapa teguk bau anyir pun tidak terasa lagi. Ling Huchong terus saja minum sampai perutnya terasa kembung baru ia berhenti. Siang Wentian kembali meneguk darah kuda itu sekenyang-kenyangnya. Tidak seberapa lama kemudian, si kuda meringkik pilu dan roboh terkulai. Sekali mengayunkan kaki, Siang Wentian mendepak kuda itu jatuh ke dalam jurang. Ling Huchong terperanjat melihat kekuatan orang tua itu. Kuda tersebut berukuran besar dan memiliki bobot tidak kurang dari 0,5 ton, namun Siang Wentian bisa menjatuhkannya ke jurang hanya dengan satu tendangan ringan. Kalau saja tidak melihat dengan mata kepala sendiri, mungkin Ling Huchong tidak akan percaya. Tidak hanya itu, Siang Wentian juga menendang kuda kedua jatuh ke dalam jurang. Kemudian, orang tua bertubuh tinggi itu mengayunkan tangan dan langsung memotong salah satu paha belakang kuda ketiga. Menyusul kemudian, paha belakang yang sebelah lagi dipotongnya pula. Kuda itu meringkik ngeri. Tanpa ampun, Siang Wentian menendangnya hingga jatuh terjungkal ke dalam jurang sambil tetap meringkik panjang, berkumandang dan menyeramkan. Paha kuda yang satu ini untukmu, kata Siang Wentian sambil menyodorkannya kepada Ling Huchong. Makanlah sedikit demi sedikit. Cukup untuk bekal 10 hari. Baru sekarang Ling Huchong paham maksud orang tua itu memotong 2 paha kuda. Ternyata perbuatannya bukan karena ia suka berbuat kejam, namun untuk bekal perjalanan. Segera ia mengambil sebelah paha kuda tersebut. Pemuda itu kemudian mengikuti dari belakang ketika melihat Siang Wentian berjalan menuju ke atas lereng gunung sambil membawa paha kudanya. Siang Wentian sengaja memperlambat langkahnya supaya dapat diikuti Ling Huchong. Tapi karena tenaga dalam Ling Huchong sudah punah, baru berjalan beberapa ratus meter saja ia sudah tertinggal jauh di belakang. Waktu ia berusaha menyusul, napasnya terasa sesak dan wajah pun berubah pucat.
Merasa tak mampu lagi, ia lantas berhenti dan duduk di pinggir jalan. Siang Wentian berkata, "Adik cilik, kau ini memang aneh. Tenaga dalammu sudah punah, tapi sedikit pun kau tidak cedera saat terkena pukulan tapak inyang dari keparat Yu Hou tadi. Melihat keadaanmu yang tenang-tenang saja, sungguh membuatku tidak habis mengerti." "Tenang-tenang saja bagaimana? Aku justru merasa isi perutku jungkir balik terkena pukulannya. Entah berapa puluh luka dalam yang kuderita," jawab Ling Huchong. "Aku sendiri merasa heran mengapa sampai sekarang aku belum mampus. Jangan-jangan setiap detik aku bisa roboh dan tidak bangun lagi." "Jika begitu marilah kita beristirahat dulu," ujar Siang Wentian. Sebenarnya Ling Huchong bermaksud menerangkan bahwa dirinya tinggal menunggu ajal dan hendak meminta supaya orang tua itu menyelamatkan diri sendiri saja. Tapi lantas terpikir olehnya kalau orang bermarga siang ini sangat gagah berani. Ia pasti tidak mau meninggalkan dirinya untuk mencari selamat sendiri. Mungkin permintaan seperti itu justru merendahkan Siang Wentian. Orang tua berjubah putih itu mengambil tempat duduk di tepi jalan dan bertanya, "Adik cilik, bagaimana ceritanya kau bisa kehilangan tenaga dalam?" Ling Huchong tersenyum menjawab, "Kejadian ini terlalu menggelikan kalau diceritakan." Lalu ia pun menuturkan pengalamannya sejak terluka di tangan Cheng Buyou, sampai mendapat pertolongan hawa murni dari 6 dewa lembah Persik. Ia juga menceritakan bagaimana Biksu Bujie menyalurkan tenaga dalam ketubuhnya untuk membersihkan hawa murni 6 dewa lembah Persik, namun keadaan justru bertambah parah. Siang Wentian terbahak-bahak mendengar cerita aneh itu. Suaranya begitu keras sampai menggelegar di lembah pegunungan. Ia berkata, "Kejadian aneh seperti ini baru pertama kali ku dengar." Hahaha. Di tengah gema suara tawanya itu tiba-tiba dari jauh berkumandang suara seseorang membentak, "Siang Wentian, kau tidak bisa lolos lagi sekarang." Namun Siang Wentian tidak ambil peduli. Ia tetap bergelak tertawa dan berkata, "Hahaha, sungguh menggelikan. 6 dewa lembah Persik dan Biksu Bujie benar-benar manusia tolol nomor 1 di dunia." Dan setelah tertawa beberapa kali mendadak wajahnya menjadi geram. Ia memaki, "Berdebah, kawanan anjing itu sudah menyusul kemari." Segera ia membopong tubuh Ling Huchong lalu membawanya lari tanpa memikirkan paha kuda yang ditaruhnya di pinggir jalan. Begitu cepat Siang Wentian berlari membuat Ling Huchong merasa tubuhnya seperti melayang di udara. Keadaan di sekitar menjadi putih remang-remang. Rupanya mereka telah menyusup ke dalam kabut yang tebal. Sungguh kebetulan, pikir Ling Huchong. Dalam keadaan seperti ini, ratusan pengejar itu pasti tidak mampu mengeroyok ke atas gunung ini. Mau tidak mau mereka harus menerjang satu persatu kemari. Jika demikian, tentu sesepuh Siang dan aku bisa membereskan mereka. Akan tetapi, suara kawanan pengejar di belakang itu semakin lama semakin dekat. Jelas ilmu meringankan tubuh mereka juga sangat tinggi, sekalipun masih kalah bila dibandingkan dengan Siang Wentian. Hanya saja, Siang Wentian sendiri sedang membopong tubuh Ling Huchong dan juga sudah berlari sekian lamanya. Mau tidak mau larinya menjadi agak lambat. Sampai di suatu tikungan Siang Wentian menurunkan Ling Huchong dan berpesan dengan suara lirih, "Diam, jangan bersuara." Keduanya lantas berdiri merapat di dinding gunung. Sebentar kemudian terdengar suara langkah kaki orang banyak menyusul tiba. 2 di antara para pengejar itu ada yang berlari paling cepat. Di tengah kabut tebal mereka tidak tahu kalau kedua buruan sudah berdiri merapat di dinding batu. 2 orang itu baru mengetahui ketika sudah berjalan melewati Siang Wentian dan Ling Huchong. Dengan cepat keduanya bermaksud memutar balik, namun sudah terlambat. Siang Wentian lebih dulu memukul ke depan, cepat juga ganas. Tanpa bersuara sedikit pun kedua orang itu terbanting jatuh ke dalam jurang. Melihat itu Ling Huchong berpikir, kedua orang tadi jatuh ke dalam jurang tanpa bersuara sedikit pun. Aku tahu. Sepertinya mereka langsung mati terkena pukulan sesepuh Siang sebelum tergelincir jatuh ke dasar jurang. Siang Wentian tertawa mengejek, "Hehehe, kedua bangsat itu biasanya suka berlaga, memakai julukan sepasang pedang gunung diancang, hawa pedang menembus langit segala. Sesudah mampus di dalam jurang, pasti bau bangkai mereka yang akan tersebar ke langit." Ling Huchong pernah mendengar nama besar sepasang pedang gunung diancang yang terkenal itu. Konon ilmu pedang mereka sangat hebat dan telah menewaskan banyak anggota aliran sesat. Tak disangka sekarang keduanya binasa dengan mayat terjatuh di dalam jurang tanpa mengetahui sebab musababnya. Bahkan, wajah mereka pun tidak sempat dilihatnya.
Dari sini menuju Ngarai Dewa Sedih masih beberapa kilo jauhnya. Setibanya di sana kita tak perlu gentar lagi kepada kawanan anjing itu, kata Siang Wentian sambil kembali membopong tubuh Ling Huchong dan berlari dengan cepat. Sementara itu terdengar suara langkah orang-orang berlari menyusul mereka. Sekarang jalan pegunungan itu berbelok ke timur di mana tidak terdapat jurang di tepinya sehingga Siang Wentian tidak dapat lagi menggunakan akal seperti tadi. Terpaksa ia harus berlari sekuat tenaga. Tiba-tiba terdengar suara desiran nyaring senjata rahasia datang menyambar. Jelas senjata rahasia itu berbobot cukup berat. Siang Wentian menurunkan Ling Huchong ke tanah dan segera berputar balik menangkap senjata rahasia itu, lalu memaki, "Keparat bermargahi, kau mau ikut-ikutan memancing di air keruh? Hah?" Di tengah kabut tebal sana berkumandang suara seseorang, "Kau membahayakan dunia persilatan. Setiap orang boleh membunuhmu. Ini, terima lagi sebuah borku." Menyusul terdengar suara bising yang tak putus-putus. Orang itu mengatakan, sebuah bor, tapi yang dihamburkannya ada 7-8 buah. Mendengar suara desiran senjata rahasia yang keras dan mengerikan itu, diam-diam Ling Huchong merasa prihatin, meski ilmu pedang yang diajarkan kakek guru Feng dapat mematahkan segala macam senjata rahasia, tapi bor terbang yang dilemparkan orang itu membawa tenaga sedemikian kuat. Sekalipun pedangku bisa menangkisnya, tapi aku sudah tidak bertenaga lagi, tentu pedangku yang akan patah dibuatnya. Dilihatnya Siang Wentian telah memasang kuda-kuda dengan raut wajah tegang, tidak lagi acuh tak acuh seperti saat dikepung orang banyak di tengah gardu tadi. Satu persatu bor-bor itu menyambar sampai di depannya lantas lenyap tanpa suara, mungkin telah ia tangkap semua. Tiba-tiba suara bising kembali menggema. Kali ini entah berapa banyak bor tajam yang dihamburkan secara sekaligus. Ling Huchong mengetahui kalau cara melempar senjata rahasia ini disebut hujan bunga memenuhi langit. Biasanya cara ini digunakan dengan memakai senjata rahasia berukuran kecil, misalnya panah uang emas, kuaci besi, dan sebagainya. Namun kali ini yang dilemparkan berupa senjata rahasia berbentuk bor besi yang beratnya paling tidak setengah atau 1 kilogram. Diam-diam ia merasa kagum membayangkan kekuatan tenaga dalam orang bermargahi itu. Segera ia pun merebahkan diri di tanah untuk berlindung. Tapi lantas terdengar suara Siang Wentian menjerit kesakitan, "Ah!" Ling Huchong terkejut dan segera melompat maju untuk menghadang di depannya. "Sesepuh Siang, apakah kau terluka?" demikian ia bertanya. Aku tidak sanggup lagi." Lekas kau lari saja," jawab orang tua itu terputus-putus. "Tidak. Mati atau hidup kita tetap bersama. Ling Huchong tidak akan meninggalkanmu untuk mencari selamat sendiri," seru Ling Huchong. Maka terdengarlah sorak gembira kawanan pengejar itu, "Bagus. Siang Wentian sudah terluka. Siang Wentian sudah terkena bor terbang." Di tengah kabut tebal itu remang-remang terlihat belasan sosok bayangan mendesak maju dan semakin mendekat. Pada saat itulah tiba-tiba Ling Huchong merasa angin keras berdesir lewat di sisinya. Tak lama kemudian terdengar Siang Wentian bergelak tawa, disusul terdengar suara belasan orang di depannya roboh berturut-turut. Ternyata Siang Wentian berhasil menangkap belasan bor terbang musuh dan pura-pura jatuh terluka untuk membuat mereka lengah. Baru setelah itu ia membalas serangan dan membunuh mereka semua menggunakan jurus hujan bunga memenuhi langit. Meskipun para pengejar bukan orang bodoh, namun sandiwara Siang Wentian ditambah suara kecemasan Ling Huchong yang tulus membuat mereka tertipu. Ditambah lagi dengan suasana yang remang-remang karena kabut tebal membuat mereka tertipu mentah-mentah. Para pengejar juga tidak menyangka kalau Siang Wentian bisa mengerahkan jurus hujan bunga memenuhi langit, membuat mereka tewas semua tanpa tersisa. Siang Wentian kemudian membopong Ling Huchong dan membawanya lari kembali. "Adik cilik, hebat sekali jiwa setia kawanmu," puji orang tua itu. Padahal, biasanya ia tidak suka sembarangan memuji orang. Tadinya ia mengira Ling Huchong nekat membela dirinya hanya karena didorong perasaan gegabah kaula muda. Namun setelah ia pura-pura terluka, ternyata pemuda itu tidak berniat meninggalkan dirinya. Rasa setia kawan seperti inilah yang selalu dijunjung tinggi dalam dunia persilatan. Setelah berlari sekitar 2 kilo, kembali terdengar suara musuh yang mengejar. Lagi-lagi terdengar suara mendesing-desing tiada hentinya. Tapi Siang Wentian selalu dapat menghindarkan diri dari sambaran senjata rahasia yang berdatangan itu dengan melompat tinggi atau menunduk rendah. Namun mau tidak mau, larinya menjadi semakin lambat juga.
Kira-kira setelah berlari puluhan meter jauhnya, kembali ia menurunkan Ling Huchong kemudian membentak keras-keras dan menerjang ke tengah musuh. Terdengar suara senjata beradu beberapa kali. Xiang Wentian kemudian berbalik kembali, namun kali ini sambil membawa satu orang di punggungnya. Kedua tangan orang itu telah diikat dengan rantai yang masih membelit pergelangan tangannya. Setelah itu ia kembali membopong tubuh Ling Huchong dan berkata dengan tertawa, "Sekarang kita sudah mempunyai tameng hidup, penadah senjata rahasia." Tentu saja orang yang tertangkap itu berteriak-teriak, "Jangan lempar senjata! Jangan lempar senjata!" Namun rekan-rekannya tidak peduli. Senjata rahasia tetap saja menyambar tanpa henti. "Aduh," seru orang itu menjerit. Rupanya punggungnya sudah terkena sebuah senjata rahasia kawan sendiri. Orang itu mencaci maki sekeras-kerasnya, "Wang Chonggu, kau tak setia kawan. Sudah tahu aku. Aduh, ini panah kecil. Si keparat Sang Furong, kau siluman rubah. Kau sengaja hendak membunuh aku, ya?" Xiang Wentian yang menggendong dan membopong tubuh Ling Huchong masih mampu bergerak dengan lincah. Orang itu di punggung tangan, ternyata masih itu sebentar menjerit, sebentar mencaci maki. Makin lama suaranya makin lemah, sampai akhirnya tidak berkata-kata lagi. "Hahaha, perisai hidup ini telah berubah menjadi perisai mati," kata Xiang Wentian dengan tertawa. Bersambung ke jilid 86. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.